Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sejarah Islam yang dimuliakan Allah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya robbal alamin. Telah berjalanan di langit-langit sebelumnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya tiba di langit ketujuh. Ini merupakan tempat tinggi yang menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di langit ketujuh inilah pengalaman hebat dirasakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tonton video ini sampai selesai biar kita tidak salah paham. Peristiwa besar pertama yang terjadi saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di langit ketujuh adalah perjumpaan Nabi Muhammad dengan leluhurnya, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku berjumpa dengan Ibrahim alaihi salam. Saat itu beliau sedang menyandarkan punggungnya pada Baitul Ma'mur, sebuah tempat yang seharinya dimasuki 70.000 malaikat. Mereka yang pernah masuk ke tempat tersebut tidak akan mengulanginya lagi." Hadis riwayat Muslim dalam kitab Al-Iman. Pertemuan ini adalah pertemuan yang sangat dinantikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya beliau bisa bertemu dengan kakeknya, seorang teladan dalam agama Hanif Tauhid yang toleran. Karomah dan kemuliaan ayah para nabi ini nampak pada saat kesan pertamanya. Beliau bersandar di tempat paling mulia di langit, yaitu Baitul Ma'mur. Persis seperti Ka'bah, tempat termulia di bumi, Nabi Ibrahim yang meninggikan dan memakmurkan Ka'bah di dunia. Karena itulah Allah membalas dengan kemuliaan di tempat yang serupa di langit. Allah izinkan punggungnya rebah, disaksikan malaikat yang tawaf memutari Baitul Ma'mur. Dalam pertemuannya, Nabi Ibrahim alaihissalam juga menitipkan nasihat yang amat berharga kepada umat Islam. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku berjumpa dengan Ibrahim pada malam Isroku. Ia berpesan, 'Wahai Muhammad, sampaikan salam dariku untuk umatmu. Beritahu mereka bahwa surga itu debunya harum, airnya segar, dan surga itu datar. Tanamannya adalah kalimat Subhanallah, Alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Allah Maha Besar." Hadis riwayat Tirmidzi. Nabi Ibrahim alaihissalam menasihati agar umat Islam menanami tanah surga dengan pohon yang banyak. Tanaman tersebut merupakan hasil dari zikir, tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir yang diamalkan umat Islam saat hidup di dunia. Saat bertemu dengan leluhurnya di langit ketujuh atau Sidratul Muntaha ini, Rasulullah SAW juga bertemu langsung dengan Sang Khalik, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW mendapatkan perintah untuk menegakkan sholat 50 waktu dalam sehari. Namun sekembalinya dari Sidratul Muntaha, Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam untuk yang kedua kalinya. Dalam pertemuannya ini, Musa bertanya kepada Rasulullah SAW perihal anjuran sholat yang Allah berikan. Setelah mendengar pernyataan Rasulullah SAW, beliau menyarankan agar Nabi Muhammad meminta pengurangan. Kemudian Rasulullah SAW kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala
untuk meminta pengurangan jumlah sholat, dan Allah mengizinkannya. Tapi saat dia kembali kepada Nabi Musa alaihissalam, ia menyarankan untuk menguranginya lagi, sampai Rasulullah SAW bolak-balik dan akhirnya menetapkan sholat sebanyak 5 waktu. Seperti dalam riwayat Al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Aku kembali kepada Musa dan dia berkata, 'Apa yang diperintahkan kepadamu?' Aku jawab, 'Aku diperintahkan dengan 5 kali sholat dalam sehari.' Musa berkata, 'Sesungguhnya umatmu tidak akan sanggup melaksanakan 5 kali sholat dalam sehari. Sungguh aku telah mencoba menerapkannya kepada manusia sebelum kamu. Aku juga telah berusaha keras membenahi Bani Israel dengan sungguh-sungguh. Kembalilah kepada Rabb-Mu dan mintalah keringanan untuk umatmu.' Beliau berkata, 'Aku telah banyak memohon keringanan kepada Rabb-Ku hingga aku malu. Tapi aku telah ridho dan menerimanya.' Ketika aku selesai, terdengar suara orang yang berseru, 'Sungguh aku telah memberikan keputusan dan aku telah mewajibkan. Aku telah meringankan untuk hamba-hambaku.'" Hadis riwayat Al-Bukhari dalam kitab Fadail As-Sahabah. Perjalanan spiritual Rasulullah SAW mungkin tidak terpikir oleh logika dan nalar manusia biasa, tetapi wajib untuk dijadikan pelajaran bagi umat Islam. Semoga peristiwa Isra Mi'raj bisa membuat umat muslim semakin mengetahui sejarah Islam dan asal-usul sholat 5 waktu. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.